Pencipta, kita mau puji Dia, Allah Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta,
melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sifatku menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sifatku menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, sifatku menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kau satu-satunya, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sungguh hanya kau Tuhan, Engkau satu-satunya we love you Jesus, Allah we hidup kami. love you Jesus. Tiada yang lain. Kau terindah, Jesus, yes God, Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus I love you. Jesus, I love Jesus I love you. you. Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, so every word is true. Jesus I love you. Jesus I love Jesus, you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, oh,
Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara dan Anda semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Rasanya kangen sekali mau ketemu. Tapi saya tahu akan ada waktu yang terbaik untuk kita jumpa. Dan hari ini saya sampaikan beberapa pengumuman yang seperti luar biasanya. Yang pertama adalah tentang CG online. Ya, jadi CG-nya tetap seperti yang luar biasanya, tetapi dilakukan secara online. Justru pakai kesempatan ini untuk Anda ajak teman-teman Anda yang tidak biasa ikut CG live dulu, tapi kita bisa menjangkaunya lewat CG online. Layani mereka, kasih mereka, dan anggap mereka sebagai keluarga yang bertumbuh bersama-sama, dan kita terus antusias di dalam melakukan CG online untuk pertumbuhan kehidupan kita bersama. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan kita tetap melakukan secara live streaming. Anda bisa melihatnya di dalam gms.church/streaming, pilih regional Sulam Papua. Saya percaya setiap minggu Tuhan berbicara dari satu pewahyuan kepada pewahyuan. Bukan tentang firman Tuhan biasa, tapi firman Tuhan yang menggembalakan, yang memang dikhususkan untuk Anda. Jadi jangan pernah lewatkan dan mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan seperti petunjuk yang ada di bawah. Dan Tuhan akan menyertai persembahan kita dan pengakuan kita terhadap keuangan kita bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Untuk hari ini dan tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami tahu Allah topang, Allah rindu, Allah bersekutu dengan kami. Dan hari ini kami bersuka cita karena kami punya kesempatan untuk memberi. Kami akan memberi dengan sorak-sorai. Kami akan memberi dengan sukacita. Kami akan memberi dengan hati yang meluap-luap karena kasih karunia Tuhan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memberi. Amin. Kami menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sungguh percaya Engkau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di hati, ada di hati. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini. Engkau siap untuk menjamah setiap kami. Engkau tadi Tuhan berkata pada hamba, Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan oleh apapun. Engkau bisa mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami yang lemah, Engkau Allah sendiri yang mulai kuatkan hidup kami Tuhan. Kami yang goyah, biarkan Engkau Allah sendiri yang mengokohkan hidup kami. Kami yang mungkin kehilangan harapan, vision, Engkau memberikan sebuah harapan yang baru dan visi yang baru yang segar. Allah bisa berbicara dan meremakan sesuatu di dalam hati dan batin kami. Kami mau Tuhan ketika kami hari ini beribadah, ada sebuah impartasi yang terjadi daripada Allah sendiri yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan kekristenan kami, yang mengubahkan cara pandang kami. Kami gak mau pakai kacamata kami pribadi Tuhan, kami mau pakai kacamata ilahi untuk kami bisa meraih apa yang menjadi janji Allah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarkan Kau Allah sendiri yang menjamah mereka, Allah sendiri yang mulai memulihkan dan merestorasi hidup mereka, Allah sendiri yang berbicara dan menggairahkan hidup mereka kembali Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kami yang mulai lelah. Kami tahu Tuhan Kau jawaban satu-satunya dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Kau Allah yang gak pernah melepaskan tangan-Mu untuk terus menopang dan membangkitkan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, buluh yang terkulai Kau Allah sendiri akan membuat buluh itu menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi aku tahu Allahku adalah Allah yang gak terbatas. Jamah setiap kehidupan umat-Mu, bangkitkan kami kembali menjadi selayaknya apa yang harus Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Engkau panggil kami seperti apa, bangkitkan kami, posisikan kami kembali Tuhan di posisi yang tepat, yang sesuai dengan keinginan dan kerinduan daripada Allah. Kami gak mau mundur, kami gak mau stagnasi, kami mau terus Tuhan maju dan berapi-api di dalam Kristus, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang sumber. Maka kami tahu ketika Allah ada di hati kami, maka kami pun akan menjadi sumber Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan,
Berbicaralah, hamba-Mu tahu, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Allah gak terbatas untuk berbicara pada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, datanglah dan berhembuslah di dalam rumah-rumah yang ada. Dan Kau Allah sendiri yang siap untuk memulihkan dan menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, Roh Allah siap untuk menjadi rekan kerja dan partner ilahi yang mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Katakan sama-sama, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa dengan Anda lewat media gitu saudara ya. Tapi sebenarnya rasa hati kangen sekali kalau berjumpa langsung dengan Anda. Karena saya tahu, tapi gak perlu khawatir karena media juga sebagai salah satu sarana. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Artinya Allah bisa menjamah dan memulihkan kehidupan Anda. Yang percaya, yang ada di rumah katakan amin dengan keras. Dan saya percaya saudara, hari ini di dalam budaya yang mungkin kelihatannya dalam tanda kutip baru saudara kita jalani sama-sama. Gak pernah kita menjalani suasana seperti ini, tapi hari ini kita menjalani suasana seperti ini saudara. Saya tahu dan percaya bahwa mungkin ada sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang baru yang Anda bangun bersama dengan keluarga Anda. Saya pun juga melakukan itu. Salah satu kebiasaan yang saya bangun bersama dengan keluarga adalah jogging sama-sama saudara. Saya bersama Pastor Thomas dan 2 anak saya sering jogging muterin, bukan lapangan ya saudara, nanti anak saya pingsan. Tapi muterin lingkungan yang ada dan kemudian kita jogging. Tapi setiap kali jogging kita prepare waktu. Dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Tapi saudara, kenyataannya selalu overtime dan matahari langsung sudah terbenam baru kita sampai rumah. Kenapa hal itu terjadi? Karena anak saya yang paling kecil, Queen namanya, dia selalu merengek ketika sampai di tengah-tengah jogging. Dia nangis, dia ngerengek, dia ngerasa lelah, dia ngerasa capek, dia pengen pulang saudara. Dan sampai di situ malah waktu kita nggak kita gunakan banyak untuk jogging. Tapi malah membujuk dia gimana caranya supaya dia bangkit lagi dan dia bisa ikut lagi sama-sama dan menyelesaikan joggingnya. Tapi saudara makin kesini berulang kejadiannya sama. Setiap kali kita jogging kita sudah prepare waktu malah wasting time. Kenapa? Karena banyak digunakan untuk ngerengek anak saya Queen. Kenapa? Karena kelelahan, gak bisa ngejar momnya, gak bisa ngejar dadnya. Dan dia tengah jalan minta pulang, saudara, mau menyerah. Sampai satu saat saya pribadi berpikir gimana caranya supaya jogging terus berlangsung saudara, karena kita pengen sehat. Akhirnya kita ngomong sama Queen, Queen ayo belajar sepeda. Ketika kamu belajar sepeda, kamu nanti bisa kejar dad sama mom. Dan kamu gak akan kelelahan lagi. Singkat cerita dia semangat, antusias, semangat 45 nih saudara. Sampai satu titik dia belajar sepeda. Tapi berkali-kali dia belajar sepeda saudara, sepedanya itu ada aja. Oleng lah, kalau enggak nabrak saudara pembatas jalan lah. Dia sempat jatuh lah. Akhirnya gak tambah baik tapi tambah nangis. Dan dia sempat mau menyerah. Udahlah mom gak mau lagi, Queen biar aja di rumah. Tapi gak bisa seperti itu. Saya motivasi Queen dan saya berkata, enggak Queen. Queen harus semangat. Kalau Queen gak semangat, Queen gak belajar lagi, maka Queen sampai nanti gede gak akan bisa naik sepeda. Biasanya orang kalau gak bisa naik sepeda gak bisa naik motor. Nanti gak bisa naik apa-apa, rugi kamu gitu. Jadi kamu sekarang harus belajar sesuatu, semangat. Singkat cerita saudara, dia bangkit lagi dan mau. Tapi ketika beranjaknya waktu dia belajar-belajar, saya tahu. Dia pasti gak enak di dalam perasaan dan fisiknya. Perasaan dan fisiknya rasanya pengen nyerah, sudah diem aja di rumah, main aja, ngegame aja, enough, cukup.
Tapi singkat cerita, dia semangat saudara, dan akhirnya sampai satu titik dia belajar. Dan sampai satu titik dia bisa mengayuh sepedanya. Dan sekarang kalau jogging dia yang paling happy. Why? Karena dia yang bisa ngejar dad sama momnya. Dia yang mendahului dad sama momnya, dan dia berkata, Mom, Queen bisa duluan. Dan dia gak kecapean lagi saudara. Nah dari situ saudara, saya tuh belajar. Sebenarnya dari anak-anak tuh kita belajar banyak hal. Dari situ saya belajar gini saudara. Sesuatu yang tidak nyaman, kalau kita mau untuk membangunnya, itu akan menghasilkan sesuatu yang aman saudara. Yang nyaman bagi hidup kita. Bisa paham saudara? Dengan kata lain, kayak apa sih Bu? Kalau kita mau aman, harus mau atau siap-siap untuk tidak nyaman. Contohnya apa sih? Contohnya saudara, di dalam keluarga, kalau kita kan seringkali waktu awal menikah pengennya keluarga bahagia, surga kecil di tengah-tengah keluarga. Pastilah itu kerinduan orang-orang yang menikah saudara. Tapi kenyataannya ketika kita menjalani pernikahan, semuanya gak selalu baik-baik saja. Tapi harapan dan doa kita pengen ada damai sejahtera, ada sukacita, ada suasana surga di tengah-tengah keluarga kita. Nah kalau kita pengen membangun itu saudara, kalau ada cekcok, biasanya cek gitu kan, tes cek, suami cek gitu saudara. Suami mulai marah, istrinya jangan mencocok-cocokkan kemarahannya. Bisa paham? Artinya apa? Artinya mungkin gak nyaman bagi si istri. Rasanya perasaannya pengen ngeledak. Emosinya bermain. Mulutnya pengen keluar sesuatu saudara kata-kata. Tapi ingat, kalau Anda pengen aman keluarga Anda, pengen tetap ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga Anda, harus ada satu yang mungkin dalam tanda kutip mau tinggal di dalam sesuatu yang tidak nyaman bagi hidupnya. Saya tuh kadang mikir gini loh, kadang-kala cekcok keluarga kok sampai keterusan, sampai bertahun-tahun, sampai bawa kasur, pindah kasur, capek-capekin toh gitu loh. Nah kadang-kala cuma diem sedikit aja, jangan diladeni kemarahannya, jangan dicocok-cocokkan kemarahannya, semuanya selesai. Nah makanya harus ada satu yang tinggal di dalam ketidaknyamanan sementara. Kadang kalau saya marah gitu cuma tak hitungi 1, 2, 3. Berapa detik tok sudah baik-baik saja. Nah kenapa orang-orang kadang berlarut-larut untuk marah-marahan saudara. Kedua, apalagi Bu contohnya? Contoh saudara, ketika orang buka usaha, itu pasti orang kalau enggak langsung keluarganya dari keluarga yang kaya gitu saudara ya. Dia memulai dari bawah. Hari ini kalau Anda melihat banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang sukses. Itu pasti dia memulainya sesuatu dengan gini. Banting tulang, peras keringat, cucurkan air mata. Cucurkan air matanya seperti apa? Tuhan tolong ngono aku. Aku tahu modalku gak seberapa, tapi tolong ngono aku supaya aku bisa menggunakan modalku ini sebaik mungkin. Dan sertai aku, berkati aku supaya aku berhasil. Dan setelah itu apakah dia cukup dengan doa? Tidak pastinya. Dia lakukan apa saudara? Yaitu kata-kata yang banyak digunakan banyak orang. Banting tulang, menakutkan ya. Tulang kok dibanting-banting. Memang rasanya capek gitu saudara. Dan peras keringat sampai kemana-mana. Artinya apa? Artinya dia berusaha sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya saat ini dia menuai sesuatu yang namanya aman. Kehidupan aman dan masa depannya pun aman. Jadi kalau hari ini Anda melihat banyak orang sukses. Bukan karena dia hanya cukup dengan doa. Tapi dia membangun sesuatu yang mungkin gak nyaman bagi fisiknya. Dia bekerja keras, dia berusaha, dia melakukan sesuatu demi dia hari ini menikmati sesuatu yang aman untuk hidup dan masa depannya. Halo katakan amin. Apalagi saudara, kalau hari ini contohnya Anda pengen sehat gitu dan slim. Saya pakai hitam mungkin menutupi lemak sedikit saudara. Anda pengen sehat.
dan slim saudara, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan, jangan makan segala makhluk hidup. Segala yang bernafas Anda makan. Pokoknya yang hidup, yang bernafas aku makan semuanya. Kalau Anda tinggal di dalam aman, sesuatu yang nyaman bagi fisik Anda, maka Anda pasti akan menuai sesuatu yang gak aman. Ketika periksa darah, mulai kolesterolan, trigliseridan, darah tinggi, gulanya tinggi sekali gitu saudara. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Karena Anda terus tinggal dalam sesuatu yang mungkin nyaman, enak kok makan segala makhluk yang hidup. Aku makan, aku konsumsi semuanya. Ujungnya masuk periksa darah dan akhirnya jelek semuanya. Tapi orang yang mau tinggal dalam sesuatu yang aman, masih dibutuhkan anak istrinya, masih dibutuhkan oleh orang-orang sepelayanannya. Maka yang Anda buat adalah jaga kondisi hidup Anda. Jaga fisik Anda untuk tidak nyaman makan semuanya. Tapi ujungnya Anda aman dan disukai oleh banyak orang. Halo, katakan amin. Nah saudara, sebenarnya kalau kita belajar dari sini saudara, sesuatu yang gak nyaman yang terjadi dalam hidup kita gak akan membuat kita dalam tanda kutip itu kolap dan mati. Kalau kita punya respon yang baik dan benar. Saya ulang ya. Sesuatu yang tidak nyaman yang hari ini terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah membuat kita kolap dan mati saudara. Kalau kita membangunnya dengan sesuatu yang benar. Dengan respon yang benar. Makanya hari ini saya pengen jemaat Tuhan, jemaat Gereja Mawar Sion belajar. Respon apa yang benar yang harus aku bangun. Sehingga ketika masa-masa krisis, masa-masa yang gak enak, masa-masa yang menghimpit hidupku ini, aku tetap survive. Aku tetap hidup percaya kepada Tuhan dan aku tahu penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Respon apa yang harus aku bangun dalam hidupku? Saya akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah kita buka sama-sama di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang pertama kita akan belajar dari semua ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidup kita. Respon apa yang harus kita bangun? Pertama adalah cintailah kebenaran daripada kenyamanan. Saya ulang ya. Cintailah kebenaran daripada kenyamanan. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Ia itu adalah Yesus. Tahu-tahu naik di perahunya Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini saudara kita belajar kayak gini. Petrus bersama dengan rekan-rekannya, Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya itu sedang cari ikan saudara di malam harinya. Kemudian barusan dia cari di malam hari cari dia nggak dapat ikan. Terus karena nggak dapat ikan dia pulang pagi-paginya. Dan ketika dia pulang Anda tahu badannya pasti masih capek. Malam-malam gak tidur itu kan capek, flau gitu saudara. Lelah, ngantuk, emosinya gak stabil kalau orang ngantuk itu. Laparnya minta ampun. Nah baru dia ngatur jalannya, baru dia membersihkan kapalnya. Kok firman Tuhan dikatakan tahu-tahu Yesus itu masuk ke dalam kapalnya dan berkata terus, ayo buat kapalmu untuk ke tengah lagi. Nanti kita akan cari ikan lagi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus saudara? Yang dilakukan oleh Petrus gerakkan kapalnya untuk
taat dan menggerakkan kapalnya ada di tengah-tengah, saudara. Dari sini kita belajar apa? Petrus fisiknya nggak nyaman. Petrus rasanya ngantuk. Petrus rasanya lapar. Petrus rasanya mbok nanti malam lagi aja lah. Cari ikan tuh kan ya bener malam-malam lah. Pagi-pagi ikannya pada bobok. Nek malam-malam ikannya pada berenang-berenang. Kalau cari ikan bagusnya di malam hari. Harusnya kan ilmu kenelayanan tuh seperti itu Tuhan. Dia harusnya bisa ngelak seperti itu saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus karena Tuhan yang nyuruh. Tuhan itu adalah kebenaran, simbol dari kebenaran. Tuhan yang nyuruh, maka Petrus tidak pakai babi bu. Dia langsung menolakkan kapalnya di tengah-tengah. Dari sini kita belajar. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman yang terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih. Kalau hari ini kan banyak toh, kenyamanan dan ketidaknyamanan. Harus milih mana? Pilih mana biasanya? Biasanya pilih nyaman. Ya kan? Tapi di sini firman Tuhan katakan kalau ada nyaman dan tidak nyaman, pilihlah kebenaran. Mana yang lebih benar? Lakukan itu. Petrus gitu, nyaman atau tidak nyaman, nyaman istirahat atau tidak nyaman untuk ngikuti Tuhan, dia pilih. Tuhan adalah kebenaran, aku akan ngikut yang namanya kebenaran dan aku akan ngelangkah di dalam kebenaran. Halo, katakan amin. Akhirnya apa saudara, kalau Anda baca ayat berikutnya, yang harusnya gak masuk akal ikan-ikan itu didapat dengan luar biasa. Tapi kenyataannya ikan didapat dengan luar biasa. Artinya Tuhan itu tidak tutup mata kepada orang-orang yang melakukan kebenaran demi kebenaran. Katakan amin. Bu, aplikasi sehari-harinya apa bu? Contoh saudara. Saya tahu kehidupan kita ini banyak di antara kita, apalagi yang ikut streaming. Pasti bukan Kristen 1-2 hari bukan. Anda bukan Kristen juga 1-2 bulan. Mungkin Anda sudah Kristennya lama. Dan dulu sih waktu awal mula saya jadi orang Kristen ini, gak ngerti dengan Anda. Tapi awal mula saya jadi orang Kristen, ketika saya doa minta sesuatu, itu Tuhan cepat sekali jawab. Minta apalah, bahkan sederhana-sederhana, kadang pengen es krim aja. Tahu-tahu ada orang yang bawa es krim kasih ke saya. Itu dulu awal mula saya jadi orang Kristen. Terus awal mula saya jadi orang Kristen, itu sukanya kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu ini rasanya happy banget. Karena apa? Karena saya tahu ketika hari Minggu, aku ketika datang ibadah, aku akan dapat banyak hal di tempat ibadah. Kenapa? Selain aku ketemu dengan teman-temanku, aku happy ketika di dalam ibadah. Ketika praise and worship mulai menyanyikan dan menyembah Tuhan. Maka ada sukacita yang luar biasa yang muncul dari hatiku. Aku yang datang sedih, aku yang datang galau jadi sukacita. Betul saudara? Ketika firman Tuhan lagi bu, waduh ketika firman Tuhan. Sesederhana apapun firman Tuhan, tapi pokoknya kalau datang di hari Minggu, itu mungkin karena hadirat Tuhannya udah luar biasa bu. Pendoa-pendoanya sudah berdoa bu. Maka yang saya alami adalah ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, firman itu kayak ngerema di dalam hatiku, hidupku mulai dibentuk oleh Tuhan, hidupku mulai diarahkan oleh Tuhan. Aku yang mungkin galau-galau mulai dibangkitkan lewat firman Tuhan. Pokoknya firman Tuhan di hari Minggu itu segalanya. Setelah itu lebih lagi, ketika altar call, pendeta nantang siapa yang butuh didoakan, aku number 1 yang maju dan minta gak boleh ketinggalan. Minta Tuhan untuk memperbaharui, merestorasi dan menjamah hidup. Dan aku dapatkan itu semuanya. Tapi saudara, kebenarannya, kekristenan itu bukan kekristenan hari Minggu. Yang disebut sebagai orang Kristen itu bukan hanya sekedar orang Kristen hari Minggu. Ketika hari Minggu kita Kristen, di hari lain kita bukan Kristen. No. Halo, katakan amin. Tapi kekristenan itu adalah dari hari Senin sampai Minggu kita harus Kristen.
Halo, katakan amin. Tapi masalahnya kita dapat banyak hal, kita rasa sukacita, kita rasa happy, kita rasa terestorasi, kita rasa dibangkitkan, kita rasa dipulihkan, kita rasa mendapatkan sesuatu yang baru ketika aku datang hari Minggu. Masalahnya kebenaranmu berbeda, saudara. Kebenaranmu salah, bukan berbeda. Kebenaranmu salah. Kebenarannya adalah orang Kristen itu hari Senin sampai hari Minggu. Artinya, kalau hari Minggu engkau dapat hadirat Tuhan lewat praise and worship, bangunlah di hari Senin sampai Sabtu. Seperti engkau menikmati praise and worship di hari Minggu, saudara. Apalagi hari ini Anda online. Amin. Apalagi kita hari-hari ini sedang mengalami seperti ini. Kalau kita tidak menemukan sesuatu yang menggairahkan, yang membangkitkan hidup kita, maka kita benar-benar akan mundur, burn out, collapse. Gak ngerti datang lagi kepada siapa. Tapi ketika engkau tahu kebenarannya bahwa kekristenan itu hari Senin sampai hari Minggu, maka engkau akan berkata, aku harus memegang kebenaran. Aku harus membangun sesuatu yang benar di dalam kehidupan kekristenanku. Dengan cara apa? Dengan cara Senin sampai Sabtu pun engkau harus ngerasain hadirat Tuhan. Engkau harus ngerasain pujian kepada Allah. Engkau harus merasakan kepuasan di dalam hadirat Allah. Katakan amin. Lewat apa? Lewat kau datang kepada Tuhan, worship. Datang menyembah kepada Tuhan, datang kepada sumber tadi loh saudara. Tadi saya barusan dapat sumber tadi loh. Supaya engkau yang down dibangkitkan, supaya engkau yang letih diberikan kekuatan yang baru. Halo, katakan amin. Di dalam hadiratnya engkau akan dikuatkan. Apalagi kalau hari Minggu aku terus bangkit, makanya butuh terus datang hari Minggu. Aku bangkit, gak salah. Nanti kalau kita sudah live, semuanya harus balik pulang ke rumah ya. Kalau Anda balik ke rumah, kita akan happy. Tapi masalahnya di hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Minggu kau dapat firman yang membangkitkan, hari Senin dan Sabtu engkau juga harus mendapatkan firman yang membangkitkan hidup Anda. Katakan amin. Lewat apa? Bangunlah sesuatu yang benar. Bacalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Allah, dia gak pernah meninggalkan hidup Anda. Dia akan menguatkan hidup Anda. Firman sesederhana apapun akan menguatkan, akan menginspirasi, akan membangkitkan hidup Anda. Karena ini gak jauh, ini dekat dengan hatimu. Kalau engkau mau untuk membacanya, kalau engkau mau merenungkannya, maka dia pasti akan berbicara dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi dia bukan Allah yang hanya berbicara di hari Minggu. Tapi dia Allah yang berbicara dari hari Senin sampai hari Minggu. Katakan amin. Apalagi setelah itu, kalau hari Minggu aku ngerasakan jamahan Tuhan. Memangnya hari lain gak bisa ngerasakan kekuatan Tuhan? Hari lain pun Anda bisa ngerasakan kekuatan Tuhan. Kita gak ngerti saudara, bumi atau dunia nanti ke depannya jadi seperti apa. Tapi orang yang berpegang kepada kebenaran, apapun situasinya, apapun bentuk dunianya, mau terjadi seperti apa, orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, dia akan tetap survive di dalam Tuhan. Katakan amin. Renungkan, minta jamahan Tuhan, minta pulihkan hidup Anda. Maka dia akan lakukan sesuatu atas hidup Anda. Katakan amin. Contoh kedua Bu, contoh saudara, Anda dengarkan khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang adaptasi. Artinya apa? Semenjak kita hidup di dunia ini saudara, maka terus akan kayak roda, akan berjalan silih berganti situasi dan suasananya. Kalau engkau berkata krisis itu terjadi saat ini, dulu juga pernah krisis. Nanti ke depan, jangan berpikir tidak akan ada krisis. Krisis masih tetap ada selama kita mungkin hidup di dunia ini. Mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi perlu engkau pahami ketika kita anjakkan kaki, krisis pasti akan ada nanti. Nah, maka apa yang harus kita bangun? Kalau kita tahu kebenarannya itu, kita harus tinggal di dalam kebenaran vs kenyamanan tadi. Mau
mau melakukan sesuatu yang gak nyaman sementara, tapi hidupku jadi aman. Contoh apa? Sekarang kan banyak orang yang ngerasain kan, di masa krisis seperti ini ketika mereka gak punya tabungan, bingung semuanya, kolab, gak karuan, gitu. Makanya saya sekarang mau ngomong kebenarannya. Ayo, kalau engkau tahu kebenarannya, ke depan akan ada krisis lagi. Kalau hari ini kau bekerja dan mendapatkan berkat, saudara. Jangan berkat itu dihabis-habisan supaya aku nyaman, enak, dagingku enak, tubuhku menikmati, habis-habis. Enggak. Sorry, mungkin ini enggak enak bagi Anda. Tapi di dalam Tuhan itu penuh dengan pengharapan harusnya. Kenapa kita tidak berpengharapan? Karena kita kurang bijak dan berhikmat. Untuk mengelola segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan di tangan kita. Makanya apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah kalau kita nerima berkat, kelolalah berkat itu sebaik mungkin. Sebagian kau berikan kepada Tuhan. Sebagian saudara engkau kelola dengan cara apa? Tabung. Supaya apa? Ketika masa krisis nanti tiba kembali, Anda masih tetap bisa survive dan hidup. Dan kau bisa memuliakan nama Tuhan. Dan memberkati juga malah beberapa orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena engkau memegang kebenarannya kayak gini. Dan aku tahu Allahku adalah Allah yang memberikan hikmat untuk mengelola dalam kehidupanku. Halo, katakan amin. Amin. Yang kedua saudara, apa yang harus aku lakukan? Ketika masa krisis atau himpitan itu terjadi dalam hidupku. Yang kedua adalah punyai respon untuk cinta pewahyuan lebih daripada alasan. Jadi kalau krisis menghimpit, Anda bingung ini, mau milih mana ini? Saudara harus pilih, punyailah sebuah respon untuk cintailah pewahyuan daripada alasan. Supaya Anda menjadi orang yang berkemenangan. Di ayat mana saudara? Di ayat yang kelima saya akan bacakan untuk Anda. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa saudara? Koyak. Kebanyakan ikan, gak cukup lagi. Nah yang kedua saudara, Simon, apa yang terjadi sama Simon? Yang terjadi oleh Simon adalah Tuhan ngomong tolak lagi. Terus habis tolak kapalmu dan jalamu tebarkan. Supaya kamu dapat ikan yang lebih banyak lagi. Simon bisa beralasan loh. Tadi Simon ngomong apa? Tapi aku udah nebarkan itu dan aku gak dapat apa-apa. Tapi kabar baiknya di 5b dikatakan bahwa habis itu Simon ngomong seperti ini. Karena engkau yang mengatakannya. Artinya mewahyukan. Maka aku akan mendengarkan engkau dan aku akan melakukannya. Buktinya ketika Tuhan yang berkata-kata hasilnya apa saudara? Sampai gak cukup-cukup, yang terjadi adalah sampai mujizat, sampai sesuatu yang gak masuk akal. Itu terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Halo, katakan amin. Makanya kalau diperhadapkan terhadap kenyamanan dan ketidaknyamanan, pilihlah sesuatu yang benar dan jangan banyak beralasan. Lakukan aja. Apa yang jadi kata Tuhan, lakukan aja. Jangan banyak dengarkan kata orang lain. Makanya banyaklah dengar kata-kata Tuhan dan lakukan apa yang menjadi kata-kata Tuhan. Supaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Nah makanya saudara hari ini kita belajar apa dari situ? Dari situ kita belajar gini saudara. Apa sih sebenarnya arti pewahyuan itu? Saya bacakan ya. Pewahyuan itu adalah sebuah penyingkapan atau pernyataan khusus dari Tuhan. Yang gak kelihatan akan jadi kelihatan. Yang gak jelas akan jadi jelas. Yang buram akan jadi terlihat. Sebuah petunjuk daripada Allah kepada manusia secara khusus. Untuk manusia itu bisa meraih yang namanya kemenangan. Nah yang saya lihat
Di masa krisis atau tekanan, banyak orang yang udah tidak ngerti lagi apa yang harus dilakukan. Dan bahkan dia ngalami sebuah kemunduran dan kolap, saudara. Saya cuma di dalam hati menyayangkan, apakah kamu gak punya Tuhan? Apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang bisu? Yang ku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang berbicara dan mengarahkan hidup anak-anaknya. Sebab kerinduan hati Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya sampai kolap dan terseret dan kalah. Tapi kemenangan itu harus terjadi pada setiap anak-anaknya. Masalahnya anak-anaknya tidak mau menyendengkan telinga untuk banyak dengar kata Tuhan. Tapi dia banyak dengar apa yang menjadi kata lingkungan dan kata orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya, masihkah engkau sampai saat ini menyendengkan telingamu untuk mendengarkan perkataan Tuhan? Engkau adalah anak Tuhan. Bapamu tidak akan bungkam untuk terus berbicara dan mengarahkan hidup Anda. Dan dia pengen melihat kemenangan terjadi atas hidup Anda. Dia tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Detik anaknya mau menyendengkan telinganya, dia akan mewahyukan sesuatu dan detik dia mewahyukan sesuatu. Maka yang terjadi apa? Yang gak masuk akal, kelihatannya gak masuk akal. Tapi akan membawa mujizat ketika engkau taat untuk melakukannya. Amin saudara. Tapi di pewahyuan dikatakan apa? Pewahyuan itu sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang gak terpikir. Sesuatu yang blur. Tapi di dalam hadirat Tuhan kalau kita mau menyendengkan telinga kita, yang blur akan jadi jelas. Yang gak masuk akal, kalau kita melangkah akan jadi mujizat. Yang gak jelas akan jadi jelas. Kenapa kok banyak orang-orang di masa krisis dia tetap survive dan malah tak makin diberkati oleh Tuhan, saudara? Karena saya tahu perbedaannya. Karena orang tersebut mau menyendengkan telinga untuk mendengarkan apa yang menjadi wahyu dan perkataan Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, Anda pun juga anak Tuhan. Kalau Allah bisa berbicara dalam hidup saya, hidup suami saya, hidup keluarga kami, dan menata kehidupan kami, Allah yang sama juga bisa berbicara atas kehidupan keluargamu. Dia gak pernah membeda-bedakan anaknya, sebab kalau kita diciptakan di tempat ini, Dia Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan sebuah kesejahteraan dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Masalahnya masih mau gak kita menyendengkan telinga? Amin saudara. Dan pewahyuan itu saudara, pewahyuan tiap-tiap orang tuh beda-beda. Kadangkala Pak, banyak orang yang cari gampangnya. Mau cari pewahyuan nih, datang ke pendeta. Pak, Tuhan ngomong apa? Tolong ngomong ke aku, emangnya kita nih dukun apa? Tiap-tiap orang Anda adalah anak utuh, pribadi yang utuh, yang disayang oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan dengan utuh. Dan Tuhan itu berbicara, dapat berbicara pada masing-masing kita. Masalahnya kalau ada orang yang tidak mau menyendengkan telinga dan menutup telinganya, maka pewahyuan itu akan diberikan ke yang lain. Yang membuat sukses pekerjaan, yang membuat kehidupan keluarga bahagia. Kalau engkau tidak mau menyendengkan telinga, engkau nutup telinga, maka pewahyuan itu karena Tuhan itu adalah Tuhan yang terus energik, on fire, menyala-nyala. Kalau kamu gak mau ya tak kasihkan ke yang lain dulu. Tak kasihkan ke yang lain dulu. Artinya yang lain terus diberkati. Anda tertutup rasanya, katanya, berkatnya. Padahal bukan karena itu. Karena Anda tidak mau menyendengkan telinga Anda dan mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Katakan amin. Karena pewahyuan itu. Bahasa Inggrisnya itu apa saudara? Revelation. Dari kata reveal. Refill itu apa? Isi ulang. Ngisi terus. Kalau saya sumbernya ngomong, aku akan ngisi ulang terus kamu. Wah, saya siapkan galon berpuluh-puluh, opo meneh. Mau isi apa Tuhan? Mau isi apa? Mau isi apa? Artinya dari kata pewahyuan ini saudara, yang arti katanya adalah isi ulang. Artinya Allah itu gak mungkin terdiam. Minta dikasih, minta dijawab, mau dengar suaranya dia berkata-kata. Halo, katakan amin. Makanya kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang tetap survive di masa-masa krisis yang ada,
Sendengkan telingamu untuk lebih mendengarkan pewahyuan dan perkataannya supaya mujizat itu terjadi. Saya tahu beberapa di antara ada, tidak mungkin lah. Dan nipis lah, aku diberhentikan, aku dirumahkan, aku gak punya tabungan sekarang. Terus gimana? Aku bisanya minta bantuan orang, oke lah orang akan membantu. Tapi masa Anda mau seperti itu terus? Mintalah kepada sumbernya. Maka engkau tidak akan yang namanya haus. Tapi engkau akan terus dialiri oleh sesuatu daripada Tuhan. Katakan amin. Kekristenan itu real saudara. Kekristenan itu bukan hanya doa. Kekristenan bukan hanya hari Minggu. Tapi kekristenan itu adalah perjalanan yang real. Halo, katakan amin. Nah, yang menghambat saudara, orang-orang untuk Tuhan itu bisa berbicara dalam hidupnya. Itu karena kenapa kok mereka banyak alasan? Karena mereka ngerasa sudah ahli. Mereka sombong mungkin, ngerasa aku udah ahli, aku lebih tahu dari kamu kok. Aku lebih hebat dari kamu. Makanya aku gak mau dengarkan kamu. Masalahnya, apakah Anda lebih hebat dari Tuhan? Tuhan yang paling hebat. Dia bisa mengarahkan dan setiap arahannya pasti sesuatu yang membuat mujizat atau damai sejahtera atau sesuatu yang membuat kemenangan atas hidup Anda. Amin. Kalau Anda mungkin gak mau dengarkan orang lain, kadangkala kita hatinya sombong keras, masih wajar lah. Tapi masa Anda gak mau mendengarkan sumbernya? Eman banget toh. Makanya di hati tuh kayak gini, eman ya. Tuhan ngomong tiap hari loh, di-refill loh, diisi terus loh, disediakan terus loh. Kenapa engkau tidak mau mendengar dan menyendengkan telingamu? Kalau engkau mau dengar aja hal-hal kecil, mungkin Tuhan ngomong jualan inilah, buka inilah, tutup yang kartu kredit inilah, kasih inilah. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu tuh menjadi berlimpah dan mujizat yang gak mungkin akan jadi mungkin dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Amin saudara. Nah hari ini saya percaya pasti akan ada kemenangan kok pada orang-orang yang hari ini percaya dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga dan terakhir saudara, gimana supaya kita ketika menghadapi krisis ini, himpitan ini, kita terus mengalami sebuah kemenangan di dalam Kristus. Yang ketiga adalah gini saudara, cintailah kekekalan lebih dari yang sementara. Kita bahas satu-satu ya. Tuhan pengen kita mencintai kekekalan lebih dari yang sementara. Maka itu akan membuat Tuhan terus berkarya dan terus melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda. Kalau ininya salah, maka mungkin salurannya berhenti. Tapi kalau ininya benar, maka salurannya akan terus terbuka. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-7 saudara, saya bacakan. Lukas 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi yang pertama, tahu-tahu karena dia mendengarkan perkataan Tuhan, itu kolamnya sampai perahunya, dua perahu kepenuhan ikan. Mujizat itu terjadi. Artinya kalau Allah berbicara itu ya dan amin. Kalau Allah ngomong dia bertanggung jawab akan hal itu. Dan itu ya dan amin. Ayat yang ke-8 saya baca situ ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Saudara, apakah Petrus habis melakukan dosa perzinahan? Dosa pembunuhan, dosa perampokan, enggak lakukan apa-apa yang dosa berat-berat gitu loh. Tapi Petrus ngomong ampunilah aku orang yang berdosa ini karena apa? Karena Petrus enggak percaya bahwa tangan Allah, suara Allah, tuntunan Allah itu akan mendatangkan sesuatu. Di mana Petrus akan mengalami yang namanya mujizat yang enggak mungkin akan jadi mungkin di dalam kehidupannya.
yang gak dapat ikan bermalam-malam, buktinya dia dapat ikan sampai meluap-luap ikannya. Makanya Petrus ngomong, ampunilah aku orang berdosa. Artinya Pak, orang yang gak percaya pada Tuhan, pada suara Tuhan, pada mujizat Tuhan. Firman Tuhan katakan itu dosa loh. Engkau meragukan tangan Tuhan, engkau meragukan kuasa Tuhan, engkau meragukan Allah bisa melakukan sesuatu atas kehidupanmu. Firman Tuhan yang katakan kalau engkau ragu, hati-hati loh, dosa loh. Karena Tuhan yang menciptakanmu dan dia bisa melakukan segalanya untuk hidup Anda dan saya. Jangan sampai kita kadang kala nuduh, kamu habis nonton video porno, dosa kamu. Padahal kita sendiri gak percaya sama Tuhan, itu dosa loh. Halo, amin. Dan saya lihat banyak orang yang mulai goyang seperti ini. Hati-hati, jangan buka celah dosa dan akhirnya iblis menyeret hidup. Kembali dan pulihlah di hadapan Tuhan. Berikutnya, ayat yang ke-10. Oke, boleh langsung buka yang 10. Ayat yang ke-10. Oke. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan kamu takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, ini penting. Di ayat 10b, Tuhan tuh menginginkan tiap anak-anaknya. Petrus tadi dikatakan apa? Kamu bukan lagi jadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Kalau saya renungkan ini, saya cuma dapat kayak gini loh saudara. Untuk kita diberkati itu gampang. Dan mau diberkati melimpah itu gampang. Masalah yang menghambat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan apa yang harusnya menjadi jatah kita, itu adalah motivasi hati kita yang salah. Makanya Tuhan ngomong, aku pengen menjadikan kamu penjala manusia dibanding dengan penjala ikan. Artinya, aku pengen kamu memikirkan kekekalan dulu, maka aku yang akan memikirkan yang sementara. Bisa nangkep saudara? Tapi di masa-masa saat ini, banyak orang yang mungkin udah berbalik. Yang penting aku. Makanya mandek saluran itu dibuat buntu. Dan tidak bisa ngalir lagi. Tapi Tuhan ajarkan Petrus apa? Pikirkanlah kekekalan, maka aku yang akan mengurusi apa yang sementara, yang hari ini menghidupi hidupmu. Dan membuat engkau bersukacita. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau ngomong gini loh, Petrus, pikirkanlah visi Tuhan. Pikirkanlah apa yang jadi kerinduan Tuhan. Maka kamu butuh apa? Gak mungkin aku diem. Karena aku bukan Allah yang mau dipermalukan oleh orang-orang. Di mana kamu pengen memuliakan namaku, tapi orang-orang meremehkan dan menjelek-jelekan namamu. Enggak mungkin. Kalau engkau pikirkan kekekalan, maka engkau akan kujadikan saluran. Kamu butuh apa? Aku enggak akan mau dipermalukan oleh orang lain. Kamu butuh apa? Kamu butuh uang. Kamu butuh bisnis. Kamu butuh sehat. Kamu butuh berkat. Nih tak kasih. Supaya kamu gak terhambat untuk mikirkan kekekalan, tak kasih. Supaya kamu gak terhambat untuk memberkati orang, tak kasih. Supaya kamu gak terhambat untuk apa? Untuk orang lain mempermalukan namaku atau namamu, ini tak kasih. Kerinduan saya, orang yang sudah diberkati, doa-doa saya hari-hari ini Tuhan. Makin tambahkan hati kepada mereka supaya mereka makin memikirkan kekekalan dibanding dengan yang sementara. Sebab aku tahu, semakin mereka memikirkan kekekalan, maka ini loh saudara, salurannya akan diperlebar, salurannya akan diperbesar. Tapi kalau mereka memikirkan diri mereka sendiri, ya udah salurannya akan nutup gitu aja saudara. Artinya apa saudara? Artinya hari ini kalau kita hidup dipulihkan oleh Tuhan itu untuk memulihkan orang lain saudara. Amin. Kalau kita hidup diselamatkan, Tuhan pengen hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Kalau engkau punya hati yang kayak gitu di dalam hati kecilmu dan engkau terus minta sama Tuhan, pakai aku untuk menjadi alatmu untuk menyelamatkan banyak orang lain. Maka
maka apa yang jadi kebutuhanmu gak mungkin Tuhan menutup, Tuhan akan buka. Demi kamu bisa ngabarkan Injil, demi kamu bisa bersaksi nak, demi kamu bisa menceritakan kebaikanku, demi kamu bisa menceritakan bahwa aku adalah setia, aku gak akan nutup itu. Nyotak buka salurannya, butuh berkat, butuh pekerjaan, butuh kesehatan, ku open, buka. Dia akan memerintahkan itu. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Masalahnya, kenapa hari-hari ini semuanya rasa-rasanya tertutup bagi beberapa orang? Perlu kita cermati. Mungkin arah hidup kekristenan kita mulai memikirkan yang sementara. Dan kita menghalau kekekalan dalam cara pandang dan kehidupan kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia gak pernah meninggalkan. Sekali motivasi kita benar, maka dia akan memenuhkan semuanya. Pertama, kedua, dipulihkan untuk memulihkan. Kalau hati kita, aku dulu kepahitan, pelepasan sampai dikejar-kejar orang untuk setannya ini keluar. Dan hari ini aku dipulihkan. Maka aku pengen kalau aku dipulihkan, aku pengen aku bisa memulihkan orang lain. Lihat orang terikat kuasa kegelapan, baru lihat dah pengen nangis. Pakai aku Tuhan untuk memulihkan, tapi aku pengen datang ke dia. Tapi aku gak punya uang transport Tuhan untuk datang ke dia. Saya katakan gak mungkin Tuhan tidak memberkati hidupmu untuk bayari uang transportmu untuk kamu bisa datang ke sana. Bahkan bawa makanan untuk datang ke sana untuk menceritakan dan memulihkan orang lain. Katakan amin. Kalau hari ini engkau tahu, aku dulu sakit. Tapi kalau aku disembuhkan, aku mau memikirkan kekekalan. Kalau aku disembuhkan, aku mau menyembuhkan banyak orang. Dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan banyak orang. Kalau motivasimu seperti itu saudara, maka Tuhan akan bukakan setiap jalan. Kalau engkau berkata, kalau engkau memberkati aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau Tuhan, enggak mau nyimpen uangku tok. Tapi kalau ada mungkin orang kurang Tuhan, aku pengen berkati supaya mereka tahu Tuhan itu baik. Tuhan enggak pernah meninggalkan anaknya. Aku pengen jadi berkat bagi mereka Tuhan. Ingat saudara, ingat perkataan saya. Kalau hatimu kayak gitu, pasti saluranmu akan diperlebar oleh Tuhan. Kau punya keuangan seberapa, Tuhan akan menambahkan berkat yang luar biasa. Karena motivasi hatimu adalah motivasi kekekalan, bukan motivasi sementara. Karena tujuan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk ambisi hidupmu untuk kamu bersenang-senang dan menyenangkan daging Anda. Katakan amin. Nah saya cuma berdoa Tuhan, aku minta supaya, gak tahu ya orang-orang Kristen benar-benar real kehidupannya. Mereka benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan. Enggak lucu kan, kita menghabiskan umur kita di dunia tapi kita enggak ngapa-ngapain. Pak, harusnya sesuatu jadi jatah kita, tapi kenapa kita enggak bisa ngeraih jatah itu yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita? Karena kesalahan hati kita. Bisa nangkap saudara? Sayang. Dan hari ini saya mau berdoa untuk Anda, termasuk Tuhan akan restorasi, akan jamah lebih lagi hidup saya juga, untuk kita makin disempurnakan oleh Tuhan. Katakan amin. Saya selesai, tapi doa saya adalah di masa krisis, dan nanti kalau ada krisis berikutnya, umat Tuhan bukan menjadi umat yang kalah, tapi umat Tuhan akan menjadi umat yang berkemenangan. Dan yang kedua, umat Tuhan tidak jalan di tempat, tapi umat Tuhan akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Oke saudara, saya selesai, boleh taruh kedua tangan Anda di dada, kita akan berdoa sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pakai hambamu, pakai jemaatmu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, insafkan. Oh Tuhan, berbicara. Oh Tuhan, jamahlah. Oh Tuhan, luruskanlah kembali. Oh Tuhan. Masih kuat. Shikara-lama-lama. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini. sudah Angkat kedua tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku pakai setiap anak-anakmu yang telah percaya kepadamu. Aku masih kuat. siapkanlah mulia namamu. Bila Saatnya nanti ku tak bernafas lagi, hidup ini Tuhan, sudah jadi Shikara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Shikara-mula-maya Shikara. Yang ku tahu, Engkau Allah yang masih sampai saat ini bisa melakukan sesuatu. Bila saatnya nanti ku tak bernafas lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bangkitkan kembali kami ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, saya ngerasa hari ini Tuhan berbicara dalam hati saya. Ada beberapa orang yang Anda mulai kompromi, Anda tidak lagi melakukan kebenaran. Anda tidak lagi melakukan nilai-nilai kebenaran ilahi. Anda mulai melenceng kehidupan kekristenanmu karena masa krisis, karena sesuatu yang menghimpit. Kok nggak lagi peduli yang benar mana, yang enggak mana, yang penting aku tabrak. Yang penting aku butuh makan, yang penting aku butuh ini, butuh itu, tabrak. Kalau Anda terus-teruskan, nggak ngerti Tuhan ngomong dalam hati saya, Anda akan terseret dan hidupmu akan tambah kolap. Akan tambah ndak karuan. Hari ini bertobatlah. Dia Allah yang bisa melakukan sesuatu, masih bisa melakukan sesuatu dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi jemaat, menjadi pribadi, bahkan pemimpin. Saya ngerasa bahkan pemimpin yang masih tetap berpegang kepada kebenaran. Nilai-nilai kekristenan kau tetap pegang teguh di dalam hidup Anda. Dan kau berkata, aku gak mau ngelenceng, aku gak mau hidup gak karuan.
Aku gak mau tabrak sana tabrak sini demi perutku kenyang, demi aku nikmati ini itu. Tapi hari ini Tuhan ampuni aku mau berubah. Dan tolong ampuni aku kalau aku kurang percaya kepadamu. Bahwa Allahku adalah Allah yang masih sanggup untuk memberkati dengan caramu. Kalau itu Anda orangnya, taruh kedua tanganmu di dada, gak ngerti kuat sekali dalam hati saya. Ada beberapa orang yang kekristennya mulai melenceng gara-gara perut, gara-gara pengen seneng. Kalau itu Anda orangnya, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau hidup benar. Karena aku tahu ketika aku hidup benar, maka sesuatu yang aman itu akan terjadi dalam hidupku. Aku akan menuai masa depanku, akan aman, keluargaku akan aman, hidupku akan aman di tangan-Mu ya Tuhan. Aku minta Tuhan, ampuni aku dan restorasi hidupku di dalam nama Yesus. Yang kedua, saya juga ngerasa saudara, ada beberapa orang yang mulai goyah. Anda sudah sekian lama jadi orang Kristen, bahkan Tuhan ngomong dalam di telinga saya, Anda bahkan sudah puluhan bahkan belasan tahun, bukan belasan tahun Anda jadi orang Kristen. Tapi lewat krisis, kepercayaanmu akan Tuhan goyah gitu aja. Kayak rasa-rasanya kok gak punya pegangan, rasa-rasanya kok gak punya Tuhan, rasa-rasanya kok gak ngerti, takabur gitu aja. Gak punya pegangan, gak punya Tuhan, gak punya kepercayaan. Firman Tuhan tadi katakan, orang yang gak punya kepercayaan akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan itu dosa juga. Kalau itu Anda orangnya, jangan diterus-terusin Bapak Ibu Saudara. Anda punya Tuhan yang kekal, yang bisa menolong hidup Anda. Kalau itu Anda orangnya, Anda butuh direstorasi. Butuh hadirat Tuhan yang baru yang menjamah hidupmu. Kalau engkau lelah, katakan, aku lelah Tuhan, aku capek. Aku mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan ampuni aku. Kalau itu Anda orangnya, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan masuklah lagi dalam hatiku sekali lagi. Aku gak mau makin jauh darimu. Aku mau makin dekat denganmu. Aku tahu Tuhan pegangan hidup manusia adalah Tuhan. Dan aku tahu aku punya Engkau segalanya. Kalau hari ini kelihatannya jalan tertutup, aku tetap percaya jalan akan terbuka sebentar lagi. Sebab Tuhan telah merestorasi kepercayaanku akan Engkau. Kalau itu Anda orangnya, berserulah. Kalau engkau butuh counseling, sharing, datanglah ke pemimpin rohanimu. Kalau engkau yang lihat streaming ini adalah orang-orang yang bukan dari gereja Muar Sharon, Anda boleh kontak saudara lewat Instagram, lewat YouTube, kontaklah. Kami akan mendoakan dan kami akan terus memotivasi hidup Anda. Saya tahu Tuhan beserta dengan anak-anaknya, kasih-Nya cukup, kesejahteraannya cukup untuk kita. Katakan amin. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Aku tahu hamba-Mu telah selesai. Tapi aku tahu Tuhan, Kau Allah yang terus mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Kau gak akan pernah meninggalkan hidup kami. Dan dimanapun kami berada, ajari kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus melakukan kebenaran Tuhan. Kalau disuruh milih kenyamanan atau ketidaknyamanan, ajari kami untuk kami memilih kebenaran di atas segala sesuatunya. Dan ajari kami menjadi orang Kristen yang tidak selalu beralasan. Tapi ajari kami untuk percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan ajari kami juga untuk memikirkan kekekalan. Dan bukan hanya yang sementara. Sebab kami tahu kalau motivasi kami benar, maka Tuhan yang akan menambah-nambahkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Biarkan damai sejahtera sukacita daripada Allah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami, berkat damai sejahtera sukacita, berkat material Tuhan, itu ada dan terjadi dalam kehidupan kami. Yang percaya Allah tetap akan terus mengerjakan hidup Anda dan saya. Katakan sama-sama, amin. God bless you, Tuhan memberkati.